Halo, perkenalkan nama saya Eksanti Eva Edianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Pemilihan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut didasarkan pada sifat fisiko-kimia. Keduanya yang mendukung proses pengolahan limbah cair. Tempurung kelapa dapat diolah menjadi karbon aktif yang memiliki luas permukaan besar dan pori-pori mikro sehingga efektif mengadsorpsi senyawa organik, bau, warna, serta sebagian BOD dan COD. Sementara itu, limbah rambut mengandung keratin yang bersifat hidrofobik sehingga sangat baik dalam penyerapan minyak dan lemak yang banyak terdapat pada limbah cair rumah makan. Parameter utama yang kami targetkan pada pengolahan limbah tersebut yang pertama, minyak, lemak, BOD, COD, dan TSS. Parameter-parameter ini berbahaya karena dapat menyebabkan pencemaran pada air. Dengan menggunakan konsep waste to treat waste, proyek ini menerapkan konsep limbah mengolah limbah, yaitu memanfaatkan limbah padat, tempurung kelapa dan rambut sebagai media pengolahan limbah cair. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular karena mengurangi volume limbah, meningkatkan nilai guna limbah, serta menurunkan ketergantungan pada bahan kimia komersial. Proyek yang kami hasilkan juga memiliki keunggulan. Yang pertama itu memiliki biaya rendah dan bahan mudah diperoleh, ramah lingkungan, teknologi sederhana dan mudah diaplikasikan di UMKM. Tetapi pada proyek ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, efisiensi terbatas dibandingkan teknologi berkelanjutan. Yang kedua, medianya cepat jenuh. Desain dan konstruksi prototipe. Alur sistem pengolahan yang kami gunakan terdiri dari inlet, limbah cair dari rumah makan, praperlakuan, penyaringan kasar untuk sisa makanan, dan filter rambut, penyerapan minyak dan lemak, filter karbon dari tempurung kelapa, gunanya adsorpsi bahan organik dan outlet yang kami dapat ialah air hasil pengolahan. Sistem yang kami gunakan yaitu bekerja secara gravitasi dengan aliran vertikal. Tahapan preparasi yang kami lakukan meliputi dari pembersihan dan pengeringan, pembakaran, serta penghalusan. Tujuannya untuk memperbesar luas permukaan dan meningkatkan daya adsorpsi. Rambut ditempatkan sebagai lapisan free filter sebelum karbon aktif. Fungsinya untuk menyerap minyak dan lemak agar tidak menyumbat pori-pori karbon aktif sehingga memperpanjang umur pakai media. Pertimbangan utama dari kami yaitu ketebalan lapisan untuk waktu kontak optimal, ukuran partikel karbon agar tidak menghambat aliran, dan yang terakhir adalah kepadatan rambut untuk pencegahan penyumbatan. Berikutnya, implementasi dan pengujian di lapangan. Yang pertama, sampel limbah air diambil langsung dari saluran pembuangan rumah makan sebelum pengolahan. Pengujian dilakukan dengan bersamaan dengan jumlah limbah tertentu. Limbah dialirkan secara gravitasi melalui prototipe. Kendala yang kami alami yaitu penyumbatan filter, aliran tidak stabil. Tetapi kami juga memiliki solusinya, yaitu pengaturan ulang ketebalan media dan penambahan free filter kasar. Berikutnya analisis data dan hasil. Hasil menunjukkan adanya penurunan signifikan pada pengolahan limbah yang kami lakukan. Yang pertama itu minyak dan lemak, kekeruhan, rambut paling efektif menurunkan minyak dan lemak, sedangkan karbon tempurung kelapa lebih dominan dalam menurunkan bahan organik seperti BOD dan COD. Hasil dari pengolahan limbah cair rumah makan, kami menggunakan karbon aktif tempurung kelapa dan limbah rambut relatif konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, terutama dalam penurunan minyak, lemak, BOD, COD, dan kekeruhan.
Untuk filter yang kami buat, perkiraan umur pakai media kurang lebih 2 sampai 4 minggu tergantung beban limbah. Indikator kejenuhan ditandai dengan menurunnya efisiensi dan meningkatnya bau pada outlet. Berikutnya, biaya pembuatan prototipe relatif lebih murah dibandingkan sistem IPAL sederhana berbahan kimia, sehingga layak diterapkan pada rumah makan. Sistem ini mengurangi pencemaran air sekaligus memanfaatkan limbah padat sehingga menurunkan beban TPA dan mendukung pengolahan limbah lingkungan berkelanjutan. Pengembangan untuk kedepannya bisa dilakukan dengan penambahan aerasi, optimalisasi desain untuk kapasitas lebih besar. Panduan perawatan untuk pemilik rumah makan. Yang pertama, membersihkan free filter setiap hari, mengganti media rambut secara berkala, mengganti karbon aktif jika sudah jenuh, dan memastikan aliran tidak tersumbat. Yang terakhir, pembelajaran bagi kami mahasiswa kesehatan lingkungan melalui project based learning ini, kami mahasiswa belajar menerapkan teori ke praktik nyata, meningkatkan kemampuan analisis masalah lingkungan, tim kerja, serta memahami pentingnya inovasi teknologi sederhana yang aplikatif bagi masyarakat. Dan ini dokumentasi hasil pembuatan filter dari tempurung kelapa dan limbah rambut yang telah kami buat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih.